Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kemuliaan Allah kita harapkan selalu ditingkatkan derajatnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Derajat dunia manusia itu ada 3 macam derajat. Satu, Allah memberikan kepada manusia khusus. Dari sekian banyaknya manusia dikasih derajat khusus, tiket VIP. Buat siapa? Yaitu buat orang yang dikasih ilmu agama sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga di antara banyaknya orang dikasih tiket sama Allah VIP, derajat Allah keilmuan agama, sehingga sampai menuju kepada kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Soalnya banyak perempuan-perempuan yang menjadi ulama, perempuan-perempuan yang menjadi aulia, perempuan-perempuan yang waktu zaman menjadi sahabat Nabi, menjadi tabi'in, sampai derajat menuju ke auliaan. Ya, itu termasuk derajat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga namanya harus, nama perempuan itu terkenal setelah matinya, terkenal di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena beliau itu adalah orang yang mau mengaji dan mengkaji ilmu-ilmu Allah sampai menaikkan ilmu Allah dengan berdoa, Allahumma zidni ilma wa fahman nabiyyin Ibtul Mursalin. Di angka doanya itu tambah ilmu dan tambah kepahaman ilmunya dan Ibtul Mursalin. Itulah derajat Allah yang maha tinggi di dunia itu apabila orang mau belajar ilmu agama, sehingga menjadi seorang wali, seorang perempuan. Mau nggak? Mau? Tapi siap dulu. Sebab ujian Allah sangat berat. Ya, mesti kalau Allah mengasihi satu orang yang khusus, ya, Bismillah dan ini banyak ujiannya, banyak cobaannya, kayak beli, mengatasi kehidupan dunia, fitnahan, siksaan, makian, hinaan, bahkan diusir pun pernah terjadi. Itu seorang ulama perempuan, ya, derajat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tertinggi masih tetap di dunia itu adalah ilmu. Salah satu ilmu diamalkan ngaji, ulang lagi, diamalkan lagi sampai menjadi seorang yang alim. Syaratnya yaitu belajar ilmu agama. Kemudian derajat yang kedua adalah dikasih harta, kekayaan. Gelem sakian tapi bagus tupai kalian ngaji. Supaya, ya, banyak orang yang dulu susah ekonominya,
Apa sih belanja? Apa mandiri kono anak barang teka, anak tamu kan pesan dan sebagainya. Itu merupakan apa? Ujian Allah orang yang kaya. Semakin kaya kalau tidak didasari dengan niat yang soleh untuk ngaji, akhirnya ngajine siji bolong, bolong, lalu lama-lama diam ngaji, jamaah bolong. Mau? Maaf ya, ini bukan saya yang membuka. Tapi hakikatnya manusia itu nisyan, kelalen. Juga sama. Andai kata saya diberkahi yang kaya kan begitu, saya akan lupa untuk mengaji di sini dan di mana. Bahkan ngaji akhir libur karena ngurus dunia. Betul ya? Bukan hanya saya, tapi semua orang akan lupa kehidupannya asalnya sederhana jadi mewah. Pengen mangannya kalau empat baik, berapa? Empat keku dake atau oncom sisir. Doya, tapi begitu suki digeser sate walaupun untungnya selangka, pengen enak-enak banget. Itu tipu daya muslihat dunia seperti itu. Ya, wis punya motor pengennya mobil, wis mobil pengennya loro pengennya telur pengennya tiga berangkat. Tetapi apa kalau orang yang sudah diniati nawaitu ta'allum lillahi ta'ala ada akhirnya, ada akhirnya, dan bisa mengatur ekonominya, kapan waktu ngaji, kapan waktu jamak, kapan waktu berekonomi, dan kapan waktu sebagainya. Kalau ngaji ya, tetapi kalau tidak ngaji belum pernah tersinggung. Ya, kenapa? Karena ngaji itu bukan nyinggung manusia, tapi apa? Nyinggung awak dewe kan lagi ngaji. Ngomong tuh, ya, pada seperti itu. Yang ketiga yaitu apa? Akan diberikan derajat di dunia menjadi pejabat. Al-mulku ratu, katon. Kalau sudah menjadi presiden, ya, menjadi menteri, menjadi bupati, menjadi warisan, itu bagaimana kan begitu? Dulu waktunya lemah lembut, sudah jadi. Dulu apa kenal dengan kita sekarang, dulu baik sekali sekarang dan sebagainya. Itu ujian Allah. Derajat di dunia itu ada 3 macam. Satu, orang itu diberi ilmu agama sama Allah. Yang kedua, diberi kekayaan. Yang ketiga, diberi pangkat, diberi derajat. Contoh mak ibu sudah di TNI kan, segini kemudian. Ini pun pantang. Anak Jakarta. Iya. Artinya ngomong bukan sendiri. Dulu waktu belum jadi kan bagaimana? Terjadi bagaimana? Ada orang belakang. Dolang-dolang. Asal-asal balik. Ya masalah. Saya tuh sama tamu kan begitu. Tamu datang ke rumah kan, saya ini mau jadi TNI. Katanya jangan. Kamu bersih aja. Maksa, daftar TNI sampai 4 kali nggak jadi. Tapi polisi jangan di jalan, di kantor. Polisi enak tugasnya. Akhirnya apa? Pas datang yang keempat kalinya, siapkan saya jadi apa aja. Alhamdulillah diterima jadi PM. Ya, menjadi PM apa?
presiden begitu. Kemana-mana 2 tahun tidak pernah pulang. Hanya ngasih kabar kepada ibunya karena telepon pun tidak ada waktu. Masya Allah kan gitu. Sampai ibunya meninggal dunia baru pulang. Dirawat rumah sakit tidak boleh pulang kan begitu. Selama 3 tahun nggak pulang ke rumah. Sampai ibu bilang 2 kali tidak pernah pulang ke rumah. Padahal apa? Andai kata izin pasti kan gitu. Izin ibu sakit pasti akan izinkan. Berapa waktunya? Tapi apa? Mementingkan kerjaannya sehingga ibunya sakit 3 kali dalam rumah sakit tidak menjenguknya. Itu bakat. Lupa akan terhadap orang tua, birrul walidaynya hanya dicukupi dengan keuangannya. Na'udzubillah min akan lupa. Oleh karena itu, supaya jangan lupa, mari beramal. Ngamalnya apa? Ngamal ukhrawiyah yang tujuannya ukhrawiyah. Sebentar lagi bulan apa? Bulan Rajab. Berapa lagi? Berapa lagi? Lihat tanggalan. Senin. Alhamdulillahirabbil masih diingatkan sama Allah. Senin itu bulan Rajab. Marhaban ya syahrul Rajab. Ya, marhaban ya syahrul Rajab. Kita menghormati mau datang bulan Rajab. Semoga dengan penghormatanku Allah Maha mengetahui dengan apa yang kita amalkan sekarang. Kenapa? Karena bulan Rajab itu bulan yang mulia di antara bulan yang lainnya. Ada bulan Muharram, ya, bulan Muharram itu termasuknya bulan Rajab. 1 bulan Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, bulan Muharram, surah. Yang keempat bulan Rajab, ya, bulan Rajab. Dalam Al-Quran katalah inna indata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Kita punya waktu, ya, orang Islam punya waktu, punya hari, punya waktu, punya jam, punya hari, punya bulan, punya tahun. Ya, jamnya kita kan begitu. Punya jam namanya jam al-istiwa. Jam istiwa itu jam waktu sholat. Ini jarang sekali. Ya, hanya di pondok-pondok tertentu. Jadi Magelang ya. Di Magelang itu pakainya jam istiwa, bukan lagi wib atau apa, tapi punya jam waktu sholat. Kacanya kadang 1/2 jam atau berapa jam. Ya, kita putar dengan waktu istiwa. Ya, karena kita orang Islam dan dikasih di situ apa? Adan. Ya, HP kita setel adan. Ya. Barangkali kita lupa, kita di jalan, kita di daerah orang, kan gitu. Andai kita kembali di sana, ya, subuhnya jam berapa? Ada HP suara adzan otomatis. Andai kita koneksi, ya, kemana kita? Paris umpamanya, Amerika umpamanya. Adzan di HP kita itu menunjukkan waktu sholat dari Paris, di daerah Amerika dan sebagainya. Itu termasuk jam istiwa. Kemudian punya hari, ya, hari diawali dengan hari Ahad. Apa? Bukan minggu. Ahad itu hari pertama. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya, kadang orang umum tidak tahu hari Ahad. Hanya bagi Ahad,
Hari apa Kang? Minggu kalau bahasa sampean. Tapi seharusnya punya sendiri namanya hari Ahad. Seharusnya apa? Kita budayakan, kita kembangkan. Jangan sampai Ahad ini hilang. Hari Ahad itu hilang sehingga kita tidak punya hari lagi. Taunya Minggu saja. Kita belajar ya anak-anak kita, Islam punya hari namanya Ahad. Hari pertama. Kemudian ada hari Jumat. Jumat itu adalah termasuk apa? Masuk afdalul ayyam min ayyabis sab'ah. Ya, lebih utamanya hari itu ada hari Jumat. Zaman dahulu terjadi. Kalau Jumat dihitung ya, anak-anak itu tidak boleh keluar rumah. Baik apa? Yang besar, yang sudah bisa baca Al-Quran untuk membaca Yasin wal Quranil Hakim, anak-anak kita. Kemudian yang kecil-kecilnya ibu saya, bapak saya memberi tauladan pada kita. Ayo jom pada cek tasbih. Apa cuma kul huwallahu ahad. Pimpin apa? Sewarga, sekliungnya. Sehingga maca kulhu sampai ke kali Isa. Waktu kecil orang tua mendidik anak-anaknya tahu ada afdalul ayyam, yaitu hari Jumat. Dihitung tidak boleh kemana-mana. Akhirnya apa? Mertua saya punya TV kan gitu. Saya tidak punya TV. Ya, di rumah ada TV. Ya, ada. Begitu saya nikah dengan istri saya di sana, kalau Jumat dipakai ini mertua. Kenapa? Pada ngaji Yasin KB. Ya, sing HP dicukut di kesing wong tua. Yasin dikit. Terus Yasin boleh HP ya. Anak yang ngomong sedikit. Ada yang seperti itu. Memberitahulah dan kepada anak-anak kita, mendidik anak-anak kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak dini. Ini butuh kita ya, sing butuh HP dicukup dikit banyak. Ayo kita kumpul kabel di sini. Ya, kumpul beli apa? Ngobrol bersama. Boleh membaca tahlil bersama, membaca qur'an bersama. Walaupun cuma sekali dua kali. Dan bila mana bulan ini raja harus tahu ya, anak-anak kita harus tahu bahwa di situ ada bulan-bulan apa? Islam. Bulan Hijriah diawali dengan Muharram, bahasa Jawa Suro, Safar, Mulut, Sal Mulut, Lawal, Madrahir, Rajab, Rawah, Puasa, pas, Sawal, Kabir, Tayakun, pas dong. Surat mana? Ya, harus tahu. Kenapa? Karena kita punya kalender. Ya, jangan sampai ini hilang. Kalau sudah hilang, alamat kiamat itu sudah dekat sekali. Kalau kita tidak lagi memakai hari kita, hari kita, jam kita, bulan kita, dan tahun kita, maka kiamat tunggu sebentar lagi. Terus alamat kiamat. Kalau orang Islam tidak memiliki keislamannya, tunggu itu akibat-akibat daripada tingkah kita sendiri. Paham? Ngerti? Dan tahu amalia yang ditingkatkan Allah dengan derajatnya berapa derajat? Masya Allah pun gitu. Saya tahu hadis slogan gitu. Walaupun dhaif, walaupun kau maudhu, ada begini. Barang siapa yang membaca salawat
pada bulan Rajab, ya, membaca sholawat, maka apa? Maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Kapan? Di surga. Apa? Berupa naharun min nahari Rajab. Pada waktu itu Rasulullah Mi'raj, naik ke atas, ya, sampai Sidratul Muntaha. Pas di tengah-tengah perjalanan di langit yang keberapa, Kanjeng Nabi tahu ada telaga atau sungai bahasanya, sehingga Rasulullah mendekati. Sungai itu Masya Allah luar biasa bagusnya, indahnya, ya. Tidak pernah Rasul melihat danau sebagus itu. Kenapa? Rasulullah di situ apa? Melihat, ya, melihat apa? Melihat danau yang airnya luar biasa. Abyadun, ya, asyaddu abyad, lebih putih daripada putihnya susu, ya, lebih manis daripada manisnya madu. Masya Allah, kan begitu. Lebih bening, ya, daripada beningnya salju. Gimana? Ini danau apa ini? Ya, saya baru lihat, kan begitu. Setelah apa? Dirasakan seperti itu, masakannya, manisnya, ya, manisnya, rasanya luar biasa, tidak ada di dunia. Kemudian warnanya kan begitu, dan baunya, baunya semerbak, bau wangi. Kemudian Rasul bertanya kepada Jibril, ya Jibril, itu danau apa? Atau itu nahar apa? Jibril, ini adalah nahar Rajab. Barang siapa yang membaca sholawat kepadamu ya Rasulullah, maka berhak mendapatkan besok ada apa? Di surga ada danau Rajabnya. Paham? Ngerti? Ayo di bulan Rajab memperbanyak membaca sholawat, sepegele cangkem, sepegele mata, sepegele pikiran, lamunan dituru sebengipun membaca sholawat, ya. Apa? Nandul gawe kali engkau ning surga. Bisa. Tapi sing ikhlas, ya. Bapak males ajak siji bae. Ada kakek. Begitu pas masuk, ya, karena Islam mempunyai hari gitu, tahun, dan tahunnya Islam itu dimulai ikut sama perputarannya apa? Perputarannya bumi, perputarannya rembulan, bukan matahari. Berarti apa? Dimulai sejak waktu masuk maghrib itu sudah tanggal 1. Kalau nasional, dan orang yang bukan Islam punya tahun ikutnya perputaran matahari, dan maka matahari itu jam 12 malam. Indah orang-orang di sana, kan begitu. Padahal apa? Matahari itu terbit fajar jam berapa? Harusnya diawali tanggal 1-nya itu terbitnya matahari. Harus demikian. Itu apa? Boleh terbitnya matahari namanya fajar sidik atau fajar kadib. Harus demikian. Tidak jam 12. Ya, kenapa? Karena gesernya matahari masuk pada tanggal 1 itu apabila matahari sudah muncul. Munculnya matahari dalam Islam itu ada namanya fajar kadib dan fajar sidik. Jadi sing
salah satu sing gawe taune atau sing gawe tanggale. Artinya apa? Daripada kan begitu susah untuk mencari awal metu srengenge. Kenapa? Karena wong pada turu kabeh. Bisa paham. Kenapa? Waktunya beda-beda. Hari ini ya waktunya indah jam sekian. Ya, waktu bulan depan kurangi atau tambah. Jadi angel kang siji dimulai. Toya betul ya wis diagemaken jam 12. Ya, harusnya tidak demikian, tapi ada jam keluar matahari pada kadip turun kemudian pada sore. Sejak demikian mengatakan demikian. Perputaran apa? Matahari dengan bumi itu adalah kaum apa? Kaum bukan Islam. Maksudnya apa? Maksudnya tanggal Masehi sebelum Rasulullah lahir. Siapa yang bikin tahun ini? Ya Allah a'lam, saya nggak tahu. Tahunya kalau Islam punya tanggal 1 yaitu bulan Muharram, ya tanggal 1 yang Muharram, kemudian diawali dengan berputarnya rembulan dengan bumi. Jadi waktu maghrib. Paham? Waktu maghrib inilah membaca sholawat. Begitu pas arpan maghrib dikit, ada mendi-mendi mungkin, ya ada mendi-mendi. Niku mak wudu, apa madep ngulon nunggu maghrib atau niku sholat nunggu maghrib. Apa membaca sholawat sebelum waktu maghrib dan sesudah waktu maghrib. Kenapa? Karena waktu ini adalah waktu terijabah. Jadi ada waktu terijabah, bukan hanya ijabah tapi terijabah. Loh ya, Disney atau subuh atau malam boleh. Pesabat sing penting macane ikhlas, aja gelendeng. Sebisane sekuate kan begitu. Sekuate cangkem macane biar ditungit sampai ribuan boleh. Sekuate akal nalikalane akal masih urip alias ditulur boleh. Ya, memperbanyak membaca sholawat supaya kita kelak di surga ada aliran air namanya raja. Paham? Ngerti? Kata hadis lahirnya bukan dengan sholat tapi dengan apa? Puasa. Membangun sungai di surga itu dengan puasa. Barang siapa yang puasa, satu ayat aja, dua ayat aja, maka akan dibangunkan oleh Allah kelak di surga, yaitu ada sungainya, sungai Hajar namanya. Paham? Ngerti? Kenapa? Karena sungai di situ banyak. Ada sungai di situ berupa labanun, air susu. Ada sungai di situ apa? Khamrun, arak. Ada sungai di situ asalun mati. Ada lagi mimmain hoidi asid. Ada lagi yaitu apa? Ada lagi yaitu telaga Kautsar. Telaga Kautsar. Ya, bagaimana caranya kita supaya minum telaga Kautsar? Ada amalannya. Amalannya apa? Amalannya dengarkan waktu azan. Dijawab azan itu. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Jadi la haula wala quwwata illa billah. Setelah jawab azan kemudian doa. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilah
wab'athul maqamam mahmudan alladzi wa'adta innaka la tukhliqul mi'ad. Wis apa? Baka apa? Tidak ngaku. Lamun tuh apa? Nulisa di apa lagi? Supaya apa? Supaya kelak ning akhirat ning kono anak maning yaitu naharun min kautar, telaganya Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena semua Rasul itu punya telaga. Ya, ada umat Muhammad tetapi tidak pernah merasakan air kautar. Ya, merasakan air telaga kautar. Kenapa? Karena tidak tahu. Akhirnya apa? Rugi kan begitu. Kita urut dunia, besok janji Allah akan ada demikian. Kita nih kono belum ngaji. Jadi dulu, alhamdulillah Kang Sarman wis ngupai ilmu kita. Tinggal diamalkan, adzan dijawab. Kemudian apa? Kemudian membaca doa tadi. Dan ulama menambah doanya. Doanya apa? Wa auridna haudau waskina min yadis syarifah sulbatan hani'atan mari'atan la nadba'u ba'da abadan ya al-amar rahimin. Apa? Bol-bol tua sedekade. Ini tahulah ditambah ini. Tetapi untuk ibu-ibu karena ngapalinnya susah, sudah cukup. Ada dijawab kemudian di doa seperti tadi. Setiap adan ajak lalen dulu, lamun kalennya bongkar. Ya, selama kita tahu ilmu sekarang harus sekarang nanti turun asar lima. Dan 50 lagi 50. Subuh bangun sebelum azan dan dijawab qad qamatis shalah. Jawab apa? Qad apa? Bukan teman sudah ada juga kan? As-sholatu khairun minan naum. Jawab apa? Kenapa? Karena tangi wis terus subuh. Balik rumah itu. Anak buku zaman pengen kirnaka ya wis nikomo nempel be apa? Sodakta abarata wa amalan dzalika minasyahidin. Jadi usahakan sedulur suku kita tangi bisa semuanya. Yang masalahnya kadang tangin butuh muyu bae. Begitu azan ning jero kolah. Begitu metu tuman. Dikelingan sahabatanku ya bahwa dijawab azannya kemudian doa gawe kelak kali ning surga. Arane kautar. Paham? Ngerti? Ayo dilakoni iku ilmune Gusti Allah lan janjine Gusti Allah terhadap Nabiullah Muhammad SAW. Itu waktu Mi'raj. Ya, waktu Mi'raj sudah melihat dua danau. Bukan dua, banyak danau. Ya. Semua danau atau kali juga itu Rasulullah semua. Dan masalah saya semua. Ya. Kalau tadi itu ya inna a'tainakal kautsar. Ya, itu kautsar. Sekali minum maka kenikmatannya tidak lagi ngelingin. Gembongan. Setiap orang yang sudah minum kautsar tidak lagi merasa kenyang lainnya mampus kabeh. Ya. Asal bendikannya masih kelingan, masih anak bendikannya. Sehingga apa? Belum pernah ngorong ning swarga mau. Belum pernah pengen minum yang lainnya. Hanya satu kali minum saja itu. Luar biasa hebatnya Allah Ta'ala
diberikan kelak di surga. Paham? Kemudian apalagi banyak kan begitu. Ya. Waktu Mi'raj banyak sekali melihat telaga telaga madu, ya, yang isinya madu semua, yang isinya arakan gitu, minum keras, ya. Ada lagi di situ susu, ya. Sekali minum kan begitu, sekali minum, masya luar biasa saya. Kita hanya gambaran, tetapi Allah maha pasti itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham Ibu? Ayo pada ngelakoni dalam bulan Rajab kita puasa, ya. Kita puasa ini kalau bebas, sekali bisa kan begitu, ya. 2 kali bisa, nah, atau 6 kali bisa, atau 7 kali bisa kan begitu. Kalau pas 2 hari, ya, barang siapa yang puasa 7 hari akan dilindungi dari 7 pintu neraka. Ya, perlindungan dengan puasa 7 hari maka akan dilindungi oleh pintu-pintu neraka. Begitu harapan maju neraka, pintunya bisa buka, nutup mani. Ya, berarti apa? Bisa maju neraka sebagai puasa 7 hari. Kang kuat pastung hitung dina. Kang kuat puasa berapa dina? 3 hari bela. Barang siapa yang puas 3 hari, akan dibuatkan parit. Itu apa? Itu sebuah lubang. Ya, sebuah lubang oleh Rasulullah yang lubang panjangnya kalau pada setahun, ya, kalau bertahun karet akan diberikan alat dengan apa? Neraka mau pun sehingga apa? Untuk menghalangi orang tersebut ke neraka. Berarti apa? Bisa mati neraka anak baik, ya. Walau di kono anak baik sehingga di kono beli harapan mancing neraka masuk ke mana? Ya, beli kejeblos ning siratal mustaqim sebagai puasa telung dina. Ya le. Wis di kono sing puasa pirang dina 16 hari kang kuat, ya, akan dipertemukan dengan Allah di dalam surga. Nikmat yang terbesar itu akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalnya apa? Cukup puasa dengan 16 hari. Semoga kita menjalankan besok Rajab kita berpuasa lillahi ta'ala, bukan karena ingin apa-apa. Kelak Allah memberikan kita bertemu dengan Allah. Nikmat yang terbesar itu, ya, tidak ada nikmat yang lainnya terbesar kecuali melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi orang pertama yang menziarahi Allah. Masya Allah, muka-muka, ya. Ayo kita pada puasa kuatir tidak mangga kan begitu, ya. Nama tapi kan yang mangga pada apa? Oli kabe, sebabnya 16 hari satu tidak masuk neraka, ya. Yang 6 hari ini ketemu kalau seperti mancing surga. Selain boleh, ya. Andai kata puasanya seperti aja boleh, Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu pada waktu itu pernah berjalan sesuatu namanya taubat. Kanjeng Nabi berjalan bersama sahabat di atas taubat. Di tengah jalan Rasulullah berhenti. Ada kuburan itu disiksa di alam kubur. Rasul menangis, ya. Begitu lewat kuburan Rasul menangis dan mendekati itu kuburan, dikasih doa semua, ya. Kemudian apa? Dikasih doa menangis semua, sampai nangisnya itu, ya,
luar biasa kan dia sobat. Kemudian sobat ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Ini loh kembali lagi sisa Allah. Setelah didoa Rasulullah dengan Allah Ta'ala kan begitu maha maaf, akhirnya doa itu sampai kepada orang itu, tetapi masih tetap disiksa. Hanya meringankan siksanya doanya orang hidup dan orang mati itu, hanya itu, tidak bisa lepas daripada siksaan alam kubur. Andai kata kita punya apa, ya mumpung masih urip, yaitu satu puas belajar. Kata beliau, andai kata orang ini yang mati waktu hidupnya puasa sehari aja. Ya, andai kata ada pilih qiyamul lail atau menguwitan ibadah kepada Allah satu malam saja, ya maka tidak akan disiksa dalam kubur. Ini Rasulullah yang mengatakan, ya barangkali sampeyan yang ingin tidak disiksa di alam kuburnya, maka jalankanlah itu puasa satu hari dan malamnya kita qiyamul lail, i'tikaf di masjid atau di mushola, membaca zikir kepada Allah, ya membaca Quran, membaca dan terus sunnah dilakukan sehari benikon supaya selamat sing alam kubur. Bukan percaya jangan gak mati dikit. Aku tanyakan kepada orang teman kita sudah meninggal, ya benar tidak kamu memiliki, ya benar tidak kan dia meninggal. Teman saya kan deh, ya menunggu deh, menilang tanyakan. Ya tak boleh bu, sampai yang disiksa Allah punya kubur. Iya, apa sih kita belajar ikut puasa cetak sedina ikhlas itu dan karena Allah. Nomor 2 kita amal qiyamul lail semalam suntuk ikut ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mumpung laki ini wis langka. Jadi enak kan? Enak bebas. Atau istri laki Kang kita jawab isinya sebengi baiknya. Apa sih? Pengen ibadah kalau Gusti Allah, kalau Gusti Allah. Apa ibadahnya? Ya apa ibadahnya kok? Saya lakinya kok ya pada kita pengen ibadah. Ibadah sing anak bayu mangga. Contoh kan begitu. Ibadah dari mulai maghrib sampai subuh, lamun bisa tak boleh. Maksudnya apa? Dulu dikit terus tangi, tadi tahajud. Teman katakan iya, jangan kita jam 12 dan dulu dikit kita. Begitu tayangan lagi, kita siap ayo lagi sembahyang, tadi imam, wiridan, ngaji Quran, dongeng, kasur ngorwan baik. Tapi Gusti Allah sama dengan subuh. Sehari benikon itu merupakan apa? Engkau yang alam kubur orang kena siksa kubur. Ayo pada melakoni pada bulan Rajab mumpung. Gimana? Masih banyak ya amalia banyak sekali. Dengan apa? Dengan membaca tasbih, ya membaca apa boleh kan begitu. Tasbihnya boleh, boleh baca. Yang penting kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mumpung belum mati. Andai kata kita cuma Sabtu Ahad negara, moga-moga kita dalam umurnya sampai tekane Rajab tanggal 1 baru kita melakukan puasa. Kan begitu supaya orang disiksa di alam kubur. Ya Allah, saya minta nanti dulu matinya Gusti. Bukatan kan begitu. Mungkin nggak tahu. Minta sama Allah, dikit tahun begini kita puasa. Pengen puasa, ngerti ilmunya puasa. Sekian bos ngerti ilmunya puasa kan begitu. Nawaitu soma
Apa nanti? Ayo. Nawaitu soma syahri Rajab. Nawaitu soma wadin. Kemudian esok bisahri Rajab atau min Rajab boleh ya. Nawaitu soma Rajab lillahi ta'ala. Cukup dengan itu niatnya. Kemudian apa puasa yang benar? Kalau ilmunya puasa yang terlaki. Esok tukaran. Nyawat karot putu. Mencuk karot mantu dia mana puasa ya? Puasa yang ditingkatkan dengan ilmunya puasa ayo kita melakukan ini. Diajak berselatan dibaca dengan Allahumma sholli asallim ala sayyidina Muhammadin. Apa beda? Coba. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Apa? Lana dunubana boleh? Boleh. Hasil mahusna boleh. Dibaca itu dongane supaya apa? Raja berangkat, Sya'ban berangkat, puasanya pun berangkat. Supaya amalnya kita meningkat dalam tingkatannya anak nikono mudha'afun. Artinya apa? Bertingkat-tingkat. Ada tikelanya 10 kan gitu. Barang siapa yang puasa atau amaliyah apapun juga padahal mahal, ya Rajab maksudnya di antaranya. Maka apa? Allah akan menikelkan dengan tikelan berapa? Bisa 70 tikelan. Sekali beramal akan apa? Mendapatkan balasan 70 kali lipat. Sumpah mai sodako, dengan apa? Dengan uang 1000 perak ditikelkan menjadi 70 tikelan. Kalau bulan Rajab berarti bulan apa? Sodakohnya ya, puasanya, berwalidenya, keturuhannya akan berbeda dengan bulan yang lainnya. Setiap amalnya apapun juga amalnya maka akan ditikelkan sama Allah dengan tikelan 70. Raja bebrakan Sya'ban. Sya'ban ngamal maning, ngamalnya apa? Puasa, sholawat, zikir, dan sedekah dan sebagainya maka akan ditikelkan lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau bulan Sya'ban maka bisa diadil kelawan 700 dikelan. Bulan apa? Bulan Sya'ban. Ya, kemudian Ramadan. Kalau Ramadan ditikelkan dengan dialfin 1000 tikel. Ya, sekali beramal akan dilipat gandakan sama Allah dialfin dengan 1000. 1000 apa? Tikel-tikel. Enak nih, enak. Sya'rajab itu adalah syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahri ummati. Rajab itu adalah bulan Gusti Allah, Sya'ban itu adalah bulan Rasulullah, Ramadan itu adalah bulan kita sebagai umat Nabiullah Muhammad SAW. Bulan Rajab adalah bulan yang disukai Allah. Kemuliaan itu dapat pada Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu adalah bulan yang apa? Yang kemuliaan. Mumpuni begitu. Kita obah sebelah apa? 27 Rajab boleh. Ya, akhir Rajab boleh. Amalnya apapun juga Allah Ta'ala akan menikelkan dengan amalan 70 kali tikelan. Paham? Ayo
siapa yang sedekah berajab seperti bersedekah 1000 dinar. Nah, dinar itu buat dari perak. Ya, kalau dirham buat dari emas. Barang siapa yang apalagi bulan Rajab bertobat sama Allah, maka apa akan diampuni tobatnya. Kenapa? Karena bulan Rajab ini adalah bulan tobat. Bulan tobat. Pada waktu itu Kanjeng Nabi Muhammad dihabatkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada bulan Rajab itu malaikat-malaikat pada turun dari langit menuju Ka'bah. Di Ka'bah di situ beribu malaikat. Kemudian Allah bertanya, lagi apa sampean iki? Kita iki lagi nonggoni umat Nabi Muhammad. Kenapa? Wong kang nikono pada gelem puasa. Sabab wonge puasa maka akan diampura dosa-dosane, walaupun dosa itu dosa besar. Sehingga gampang oleh tobatan nasuha. Saya juga pernah karena satu punya dosa yang besar. Kemudian apa? Ingin tobat nasuha, bukan yang sulitnya. Bertahun pas tahunnya begitu Rajab, alhamdulillahirabbil alamin, tidak lagi melakukan hal yang seperti dulu. Dari apa? Tobatin wis nasuha arane kunku. Maka masih nglakoni berarti masih dulur anak ganjaran arane tobat nasuha. Maka pengen tobat nasuha, tobat diterima ning Gusti Allah, tobat kang bagus, maka pada bulan Rajab inilah kesempatan kita ditolakkan malaikat. Wes, ayo pada bareng nih amalia supaya kita di dunia kita enak, di akhirat pun kita luar biasa enak. Di surga itu ada apa? Ada laut, surga itu ada pasar. Pasarnya aneh apa? Setiap Jumat buka, bahkan Jumat buka, Jumat. Begitu orang yang mau datang, sampai menuju angin bos. Angin ini kono nempel ning rai, nempel ning pakaian. Sekali nempel ning rai, ning muka, sekali nempel ning pakaian, balik si pasar ning kono aneh kabeh. Aneh apa? Ente sabakin dibekena. Kenapa? Karena tambah cantik kalau perempuan. Kalau laki-laki tambah ganteng. Bahkan ning laki ini dia sampai aku tidak bisa sampai, dan kita sampai dia. Awas sih, sebab kita mengunjungi pasar malam, pasar Jumat di surga, dan pakaiannya megah, aneh, membikin panglinge uang. Nalikalane wis nekani pasar, ayo dengan amalia, di dunia kita punya amal, kelak kita bisa tahu dan memasuki pasar itu, pasar surga. Ada lagi yang bertanya pada kita, kamu adakah hujan di surga? Ada hujan di surga, tetapi apa? Bila diinginkan. Hujannya aneh, artinya apa? Hanya kita kan hujan-hujanan. Di samping kita dikena udan, kita melayu nanti dikit udan. Nalika kita pengen udan-udanan kalau apa? Kalau coba pangeran kita kan begitu, kan? Seperti halnya di sini, di sini di film India, udan-udan orang mereka bisa nih kok, kita melayu udani hanya kita ngurus banyak karena ini lebih mudah.
pun juga di surga itu bila kebaikan pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu akan diberikan apapun walaupun tidak digambarkan dalam Al-Quran atau hadis atau makolahnya ulama, tetap maha kaya Allah. Andai kata kita nikmat di surga kemudian nikmat itu dibayarkan maka akan ada. Itulah amalnya supaya iman kita kuat, ya, Islam kita kuat, sampai di akhirat kita punya amal-amal yang komplit amalnya. Sangat terlambat saya, ya, kalau belum terlambat, tapi insya Allah kan belum terlambat. Setelah kita masih punya umur, ya, umur yang panjang, kita masih hidup, maka beramallah dengan banyak amal untuk di dunia kelak dan di akhirat kelak. Dan Sadaqallahul Adzim. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin alim la yaghfirul dzunubal alim illa adim ya adim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada